Penghargaan Subroto bidang efisiensi energi nasional ini merupakan bentuk apresiasi kepada stakeholder di bidang industri, bangunan, dan juga instansi pemerintah sehubungan dengan upaya-upaya konservasi dan efisiensi energi yang telah diterapkan di lingkungannya. Penyelenggaraan penghargaan ini juga merupakan persiapan Indonesia di dalam mengikuti ajang Asian Energy Award. Melalui kegiatan ini juga dilakukan seleksi tingkat nasional terhadap calon-calon peserta yang akan diikutsertakan dalam kegiatan Asian Energy Award. Ya, PAMA menerapkan langkah-langkah untuk mereduksi energi sebetulnya kan berangkat dari kesadaran bahwa seperti diketahui PAMA itu boros sekali terhadap energi karena memang business nature-nya itu consume lot of energy. Dan kita tahu energi di PAMA sebagian besar itu didapatkan dari energi fosil karena kita menggunakan bahan bakar diesel fuel ya. Itu yang jadi kesadaran bahwa setiap kali orang berbicara tentang tambang selalu berpikirnya adalah masalah lingkungan. Jadi berangkat awalnya adalah bahwa karena kita banyak sekali menghasilkan katakanlah berkontribusi terhadap karbon emisi, sehingga itu harusnya dilakukan sehemat mungkin atau seoptimal mungkin. Jadi setiap program yang dilakukan itu harus berangkat lagi balik ke sistemnya seperti apa, kemudian bagaimana mengedukasi supaya program itu bisa berjalan dengan baik. Tapi intinya ya utamanya pada waktu pengangkutan overburden, batu bara, dan juga di watering. Nah, fokusnya di 3 hal itu, gitu, kira-kira begitu. Dengan penurunan energi yang bisa dihitung dengan menghitung berapa kira-kira penggunaan fuel selama 1 tahun, itu didapatkan penghematan kira-kira sekitar 700-an miliar. Jadi mungkin 1/8 kira-kira ya. Karena itu ada konversi penggunaan 1 liter bahan bakar itu akan menggenerate berapa karbon. Nah, itu bisa dihitung sehingga akhirnya kita tahu persis berapa penurunan biaya dan juga berapa penurunan karbon emisi setiap tahunnya gitu. Program efisiensi yang dilakukan oleh PT Indonesia Power itu terbagi menjadi 2 utama. Yang pertama kaitannya dengan program investasi dan yang kedua berkaitan dengan program operasi atau OPEX. Berkaitan dengan program investasi, kami sangat concern untuk melakukan modernisasi peralatan atau mengganti beberapa peralatan yang tidak efisien dengan teknologi yang lebih baik. Dari sisi operasi, kami memiliki program tanpa capex, hanya operasi pemeliharaan rutin untuk mengamati parameter-parameter yang tepat sehingga mampu melakukan pola operasi dan pengoperasian mesin pada titik yang optimal sehingga mengurangi volume bahan bakar untuk mendapatkan produksi listrik yang maksimal. Dan ini kami sebut programnya adalah program 5E. Satu manfaat dari efisiensi energi ini terkait dengan lingkungan adalah penurunan CO2. Dan Indonesia Power adalah salah satu perusahaan energi yang telah melakukan transaksi di dalam jual beli karbon dioksida. Dan kami melakukan CDM program dengan South Pole. Jadi kami sudah melakukan kalkulasi berapa penurunan CO2 yang bisa kami kontribusikan untuk perbaikan lingkungan dalam bentuk carbon credit mechanism. Kira-kira kalau di total jumlah pengurangan CO2 yang sudah kita lakukan di tahun 2016 adalah mencapai 1,3 juta metrik ton CO2 sudah diturunkan. Dan artinya ini adalah perbaikan aspek lingkungan. Dana yang kami perlukan untuk program efisiensi ini sebagai contoh di tahun 2016 adalah 12,8 miliar. Ini adalah untuk
meroll out program 5E di lokasi-lokasi semua pembangkit termal yang kami kelola, dan kemudian termasuk melakukan sertifikasi ISO 50001 yaitu manajemen energi. Alhamdulillah dari program efisiensi dan komitmen kami di dalam penghematan energi ini atau efisiensi energi ini di tahun 2016-2017 ini kira-kira totalnya terjadi penurunan biaya pokok produksi di tahun 2016 tercatat 3,9 triliun. Salah satu dari komponen 3,9 triliun adalah perbaikan net plan heat rate. Ya, perbaikan dari net plan heat rate di 2016 dan 2017 itu kira-kira mencapai 1 triliun rupiah. Ini adalah sangat signifikan, memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi penurunan biaya pokok produksi. Pelaksanaan konservasi energi merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan regulasi membutuhkan dukungan dari seluruh stakeholder terkait energi untuk dapat mencapai target penurunan konsumsi energi sebesar 17% pada tahun 2025. Sebagai salah satu pengguna energi yang terbesar adalah sektor industri, dapat memberikan dampak penurunan konsumsi energi yang signifikan bila upaya konservasi energi dilakukan secara maksimal. Kami berharap konservasi energi menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia di segala sektor. Salah satunya adalah sektor industri.